Hai semuanya, balik lagi sama Jalan Sarjana. 80 tahun merdeka, tapi Indonesia masih aja belum bisa jadi negara yang maju ya. Malah korupsinya makin tumbuh dan juga berkembang gak sih? Apa yang salah sama kondisi negara ini? Dan kenapa sih berbeda cerita sama Cina? Mereka dulunya salah satu yang termiskin, di mana bahkan pendapatan per kapitanya pernah kalah loh dari Indonesia. Tapi sekarang malah makin terhormat dan jadi makin disanjung berkat Xi Jinping semenjak menjadi pemimpin yang diklaim paling berhasil di Tiongkok sana. Nah, tapi apa sih yang membedakan daripada pendahulunya, terutama Mao Zedong? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Latar belakang Xi Jinping. Kalau ngomongin Cina, ada satu nama yang nggak mungkin kita lewatin ya, yaitu Mao Zedong. Dia adalah pendiri Republik Rakyat Tiongkok, sebuah negara yang sekarang kita kenal sebagai Cina. Nah, di bawah kepemimpinannya, ada satu orang kepercayaan yang perannya tuh krusial banget, namanya adalah Deng Xiaoping. Berkat Mao juga, Deng Xiaoping ini bisa naik jadi wakil perdana menteri ya. Nah, dari sinilah fondasi Cina modern dimulai. Mereka mulai buka-bukaan sama dunia luar, nerima investasi asing, dan juga melakukan reformasi besar-besaran. Tapi di balik kisah sukses ini, ada sisi gelap yang penuh intrik politik, ya seperti di serial Game of Thrones saja. Nah, kalian tahu Xi Jinping, presiden Cina sekarang kan? Ternyata hidupnya tuh dulu pernah hancur lebur gara-gara Mao Zedong loh, orang yang sama-sama diperjuangkan oleh keluarganya. Bapaknya Xi Jinping bernama Xi Chongxun adalah salah satu jenderal kepercayaan Mao dan juga pahlawan revolusi. Jabatannya keren ya, yaitu Sekretaris Jenderal Dewan Negara. Tapi di dunia politik, teman bisa jadi lawan hanya dalam sekejap. Begitu ada beda pandangan sama Mao, nasib Xi Chongxun langsung berubah 180 derajat. Dia dicap pengkhianat, disingkirkan dari jabatannya, dan juga diasingkan. Tragedi ini gak berhenti di situ. Xi Jinping yang waktu itu baru berusia 14 tahun dan hidup dalam kemewahan sebagai anak pejabat tinggi, ikut menjadi korban. Dia dipenjara lalu dikirim ke desa terpencil untuk kerja paksa selama bertahun-tahun. Bayangin ya, dari anak pejabat langsung berubah jadi pekerja kasar. Gimana tuh rasanya? Tapi justru pengalaman pahit inilah yang jadi titik balik hidupnya. Di desa dia melihat langsung kemiskinan dan juga korupsi yang parah. Dari situlah ambisinya untuk bangkit dan juga memberantas korupsi mulai tumbuh. Ya, meskipun keluarganya tuh dihancurkan oleh sistemnya Mao, kiblat politik Xi Jinping ini anehnya tetap ke Mao Zedong dan sistem komunis ala Uni Soviet. Dia belajar dari kesalahan masa lalu dong teman-teman. Awalnya Xi Jinping melihat ekonomi bebas ala barat itu sebagai cara musuh untuk menyusup ke Cina. Tapi setelah dipikir-pikir lagi dan juga digabungin sama ilmu strategi perang kuno dari buku The Art of War karyanya Sun Tzu, dia menemukan cara yang jenius. Dia sadar ekonomi ini bisa menjadi senjata. Dia bisa memanfaatkan sistem kapitalis barat untuk membangun kekuatan Cina sebagai bentuk balas dendam tanpa perlu perang senjata. Cerdas kan? Jadi di balik gedung-gedung pencakar langit dan juga teknologi canggih Cina hari ini, ada cerita soal perjuangan, pengkhianatan, dan ambisi seorang anak yang pernah diasingkan yang kemudian bangkit untuk menjadi salah satu pemimpin paling berkuasa di dunia. Strategi cerdas. Kalian inget kan, Xi Jinping tadi aku bilang dan keluarganya itu pernah sengsara banget gara-gara diasingkan? Nah, pada tahun 1975, status pengasingan itu akhirnya dicabut dan mereka pun bisa balik lagi ke Beijing. Buat orang biasa, mungkin bakal trauma dan juga benci setengah mati kali ya sama politik, tapi Xi Jinping ini berbeda. Alih-alih menjauhkan partai komunis yang udah bikin hancur hidupnya, dia malah bergabung dan juga jadi anggota partai itu teman-teman. Ini bukan karena dia lupa sama penderitaan keluarganya ya, justru malah sebaliknya. Dari pengalaman pahit itu, dia belajar satu hal yang paling penting dalam sistem komunis, yaitu kekuasaan adalah segalanya. Dia sadar satu-satunya cara untuk bertahan dan juga mengubah keadaan adalah dengan masuk ke dalam sistem dan juga merebut kekuasaan itu sendiri. If you can beat them, ya join them and become their leader ya teman-teman. Mungkin peribahasa itu cocok banget ya untuk Xi Jinping. Nah, singkat cerita, setelah Mao Zedong meninggal, jalan karirnya pun dimulai ya teman-teman. Tapi dia tuh nggak kayak politisi ambisius lain yang langsung ngincer posisi mentereng di ibu kota Beijing. Xi Jinping ini tuh main cerdas. Dia milih untuk turun gunung dengan memulai karirnya dari provinsi-provinsi kecil dan juga miskin. Dia nggak nyantai-nyantai ya di sana, dia main the long game. Selama bertahun-tahun termasuk 17 tahun di Provinsi Fujian, dia kerja keras gila-gilaan deh. Dia membangun reputasinya dari nol, di mana sampai membuatnya tuh dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati, mau dengerin rakyat dan juga beneran kerja. Hasilnya, dia punya pendukung loyal dari semua lapisan, mulai dari petani di desa tuh sampai pejabat-pejabat lokal. Sambil kerja, dia juga ngeliat langsung betapa bobroknya korupsi yang merajalela ya. Nah, pengalamannya inilah yang menjadi senjata andalannya di masa depan. Ya, karir bersihnya ini bikin dia sering ditugasi
ditugasin untuk jadi tukang bersih-bersih. Misalkan nih, waktu dipindahin ke Zhejiang dan juga Shanghai, misinya itu seringkali untuk ngegantiin pejabat-pejabat sebelumnya yang kena skandal korupsi. Jadi beda sama pendahulunya yang dikenal karena gebrakan ekonomi, Xi Jinping ini membangun kekuatannya lewat citra. Nah, pas dia kembali ke Beijing di tahun 2012 yang akhirnya berhasil juga jadi pemimpin tertinggi di Tiongkok nih, caranya itu ya dengan membangun citra atau identitas kalau dia nih bersih dan ada buat rakyat. Ya, puncaknya di tahun 2012 dia tuh berhasil sampai ke posisi tertinggi yaitu pemimpin Tiongkok. Dan cara dia tuh mengukuhkan kekuasaannya itu jenius banget sih kalau menurut aku. Dia membangun citra sebagai pemimpin yang bersih, merakyat, dan juga peduli. Salah satu momen paling viral adalah pas dia ke pergok lagi ngantri bareng warga biasa untuk beli bakpao ya teman-teman. Foto ini langsung menyebar kemana-mana dan bikin dia dapat julukan Shi Tata atau sosok kakek yang pas banget untuk memimpin rakyat. Tentu, korupsi nggak langsung hilang di awal pemerintahannya sih. Tapi dari momen-momen inilah dia tuh mulai mengaudit seluruh aturan negara, nyari celah, dan siap-siap untuk melancarkan kampanye anti korupsi terbesar dalam sejarah Cina yang nggak cuma memberantas koruptor, tapi juga nih menyingkirkan semua lawan politiknya. Konsolidasi kekuasaan ala Mao. Sejak 2012, Xi Jinping gencar ya dengan kampanye anti korupsi. Tujuannya bukan cuma bersih-bersih birokrasi, tapi juga jadi alat untuk menyingkirkan lawan politiknya. Hasilnya tuh apa? Xi Jinping bisa menghapus batas masa jabatan, menempatkan orang-orang kepercayaannya, dan memperkuat ideologinya yaitu pemikiran Xi Jinping yang dimasukkan ke konstitusi dan juga disebarkan lewat aplikasi khusus biar seluruh kader partai ikut satu suara. Kampanye ini menyasar semua level pejabat dari yang besar disebut harimau sampai yang kecil disebut lalat. Pokoknya paling terpenting tuh mereka punya visi misi yang sama ya. Jadi kalau ada kecurangan dan juga korupsi ya siap-siap bakal dibabat deh. Orang kepercayaan ini tentunya yang benar-benar mampu untuk melaksanakan tugasnya ya. Contohnya kayak gubernur bank sentral sama menteri keuangannya deh ya. Mereka tuh punya pengalaman waktu dulunya ekonomi lagi dirombak total mulai dari perdagangan hingga perpajakannya. Jadi kembali lagi ya ke prinsip yang dia pelajari dari pengalaman pahitnya, yaitu dalam sistem komunis, kekuasaan adalah segalanya. Nah, setelah kekuasaan di dalam negeri sudah aman, Xi Jinping mulai main di panggung global. Tapi bukan pakai tank ataupun rudal ya. Senjatanya tuh jauh lebih canggih, teknologi dan juga data. Simpelnya gini deh, kita bisa berkaca dari kasusnya TikTok yang sempat dipermasalahin sama Amerika ya. Di Amerika dan seluruh dunia, ada kekhawatiran besar kalau TikTok itu mata-mata digital. Datanya dituduh dikirim ke Cina buat dipakai sama partai komunis. Tapi yang lebih gila lagi adalah perbandingan algoritmanya. TikTok versi kita isinya tuh scroll video joget, prank, dan juga konten yang kadang bikin kita kena brain rot ataupun otak jadi tumpul ya. Kalau Douyin nih, yaitu TikTok versi Cina, isinya itu didominasi konten eksperimen sains, video patriotik, dan juga hal-hal yang sifatnya edukatif. Kebayang nggak? Di luar mereka tuh melemahkan generasi muda dengan konten yang tidak berfaedah. Sementara di dalam negeri, mereka tuh membangun generasi yang cerdas dan juga nasionalis. Nah terus, pernah dengar aplikasi Temu yang harganya tuh murah-murah banget? Aplikasi ini ternyata satu dapur sama Pinduoduo, sebuah aplikasi sejenis di Cina sana yang pernah ketahuan punya malware untuk mencuri data sensitif penggunanya. Celakanya, tim teknisi yang bikin malware itu sekarang kerja di Temu loh. Dan ancaman Cina nggak cuma di dunia maya aja ya. Mereka tuh diam-diam membeli banyak banget lahan di Amerika, di mana beberapa di antaranya itu deket banget sama pangkalan militer. Emang sih di sisi ini pemerintah mungkin bisa mencegahnya, tapi soal investasi strategis, jangan harap mereka bisa ngomong deh. Karena nyatanya banyak perusahaan Tiongkok macam Tencent yang menaruh uangnya lewat saham ataupun investasi langsung di Amerika. Tapi yang benar-benar ada hubungannya sama partai komunis justru ikut membeli saham gede-gedean di perusahaan macam Reddit, Spotify, hingga Snapchat loh. Gimana tuh mau ngalanginnya? Secara aturan aja mereka tuh legal dan juga diperbolehkan kan? Ibaratnya mereka masuk bukan lewat pintu belakang tapi lewat jalur VVIP. Dampak kepemimpinan Xi Jinping. Jadi setelah semua drama politik, bersih-bersih koruptor, dan juga perang data, apa sih hasilnya buat Cina di bawah kepemimpinan Xi Jinping? Jawabannya bisa kita lihat sekarang ya, dan juga hasilnya gila banget. Dibandingkan sama pemimpin-pemimpin sebelumnya, di era Xi Jinping ini pertumbuhan ekonomi dan juga kekuatan militer Cina meroket paling pesat. Di panggung dunia, Cina jadi jauh lebih dilihat dan juga disegani. Tapi, ada tapinya nih. Cina memang jadi lebih kuat, tapi konotasinya seringkali negatif ya. Kenapa? Karena mereka jadi makin agresif. Isu-isu lama seperti klaim atas laut
Laut Cina Selatan, tekanan ke Taiwan, dan cengkraman ketat di Hong Kong jadi semakin panas di bawah pemerintahannya teman-teman. Ini semua adalah konsekuensi dari filosofi Xi Jinping ya. Dia percaya banget kalau demokrasi itu cuma bakal bikin kacau. Dia ini nggak sembarang ngomong juga sih, tapi dirinya tuh ngaca dari jatuhnya Uni Soviet dan gak mau ya kalau Cina ngalamin nasib yang sama. Buat dia, kunci biar negara tetap stabil dan aman adalah pemerintahan otoriter yang dikontrol penuh sama negara dan yang mana tentu aja oleh dirinya sendiri. Gak ada ruang ya untuk berbeda pendapat, tapi kalau kayak gitu, apakah rencananya sempurna? Nggak juga ya. Sekarang ini ekonomi Cina lagi agak goyang ya. Kalian pasti pernah dengar kan kasus perusahaan-perusahaan properti raksasa di sana yang pada bangkrut karena kebanyakan utang? Ini bukti kalau sistem mereka juga bisa bikin kesalahan ya. Dan sekarang kelihatannya mereka mau banting setir lagi. Fokus ekonominya bakal digeser ke sektor-sektor canggih seperti AI, Big Data, dan juga semikonduktor. Jadi kalau dibandingin sama Mao Zedong, ya sampai saat ini sih kekuasaan Xi Jinping masih lebih absolut dan juga dominan dibandingkan yang lainnya. Karena semuanya benar-benar bersatu dan gak ada opini lain yang bikin jalan cerita bisa jadi berbeda ataupun membuatnya berubah drastis. Tantangan. Banyak mata memang merhatiin gimana pemerintah Cina menjalankan kekuasaannya dan pasti setiap langkahnya bakal dikritisi oleh berbagai orang ataupun negara ya. Salah satu contohnya seperti pas COVID kemarin, dia mulai nunjukin kepemimpinannya yang bertangan besi dengan mengontrol secara total kehidupan masyarakatnya kayak dulu tapi pakai teknologi modern aja. Makanya kalau ke Cina bakal ngeliat tuh ya banyak kamera serta sensor pengawasan yang makin ketat. Bahkan sensor kayak begitu juga ada di internet yang mereka pakai dengan memperkerjakan jutaan orang sekaligus pakai teknologi AI untuk memantau dan juga menghapus konten apapun yang dianggap sensitif. Makanya jarang ada orang yang tahu betapa otoriternya Cina, termasuk waktu mereka mendirikan kamp pendidikan ulang yang semena-mena sama kelompok masyarakat minoritas kaum Uyghur. Nah sekarang kalau kalian masih ingat, di part sebelumnya ada bahas semikonduktor nih ya. Sebenarnya sampai saat ini mereka masih belum bisa menyempurnakan teknologi itu sendiri sih. Makanya bisa dibilang Taiwan bakal jadi kepingan puzzle terakhirnya karena mereka udah mampu sejak lama yang bisa dilihat dari perusahaan macam TSMC. Tapi cepat atau lambat pasti pihak eksternal bakal mencoba menghalangi dengan segala cara juga sih. Mau soal kasusnya kaum Uyghur yang minoritas tadi, kebijakan buat ngambil Taiwan secara paksa, atau bahkan sampai ke masalah COVID yang mana FBI ngakunya sih udah ngelacak dan nuntut pertanggungjawaban kalau virus ini terjadi karena kebocoran dari lab pengujian di Wuhan. Walaupun ya tingkat keyakinan mereka sendiri terbilang cukup rendah tuh ya. Pemerintah Cinanya sendiri juga nggak mau diajak kerjasama loh, dan malah membela diri kalau mereka aja kerja bareng WHO serta diakui secara internasional. Eits, yang dipermasalahin tentu nggak berhenti sampai di sini aja. Amerika pun ikut nuduh Cina jadi pusat produksi fentanyl ya teman-teman. Itu adalah obat yang sebenarnya sih berguna untuk meredakan rasa nyeri dan juga dipakai untuk bius. Tapi kalau dipakai sama orang gak bertanggung jawab, ya efeknya bakal mematikan bahkan setara seperti obat-obatan terlarang. Nah masalahnya kartel di Meksiko kabarnya ada main dengan sindikat di Tiongkok nih ya untuk memproduksi dan juga menyalurkan ke pelabuhan yang dikelola Tiongkok di Meksiko. Ya namanya tetangga, gak heran ya kalau produknya itu jadi ngebanjirin Amerika juga, makanya mereka menyalahkan Cina yang secara gak langsung udah ngeracunin rakyatnya. Soalnya beberapa perusahaan juga ada yang dilegalkan untuk ekspor dari sana karena mereka bertujuan ngerusak orang lain untuk didapetin duitnya tapi warga sendiri dibatesin. Begitu juga sama vape yang mulai populer di kalangan orang muda sekarang, 90%-nya kan sebenarnya diproduksi sama Cina. Tapi mereka punya aturan yang benar-benar ketat untuk penggunaan vape di dalam negeri, makanya buat yang lokal nggak perlu khawatir karena udah aman. Sedangkan untuk yang diekspor standarnya tuh malah lebih rendah, dan kabarnya udah keburu makan korban sampai Donald Trump harus mengumpulkan perwakilan orang kesehatan sama dari industrinya. Tapi ya mau gimana pun udah terlambat, baru akhirnya produk yang dicurigai mengandung bahan kimia berbahaya di dalamnya mulai dilarang beredar. Ayo, ada nggak nih dari kalian yang nge-vape dan ternyata produknya berasal dari Cina? Mungkin ini juga ya alasannya kenapa Singapura memutuskan untuk melarang penggunaan vape. Ya, pada akhirnya pertumbuhan Cina memang hebat karena kebijakan yang baik dan hukumnya beneran dijalanin. Tapi tetap aja ya, ada sisi gelap yang selama ini berhasil lepas dari sorotan publik, kini satu persatu mulai jadi masalah. Belum lagi perekonomian yang nggak stabil dan masih harus menunggu kebijakan untuk mendukung pertumbuhannya. Atau ke depan perjalanannya bakal terseok-seok. Nah, gimana nih menurut kalian sendiri? Kira-kira apa bisa Indonesia nerapin kebijakan serupa dan benar-benar tegas untuk menjalankannya? Coba ya tulis di kolom komentar di bawah. Dan segitu dulu untuk video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!